Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah LNJ yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik itu yang berhubungan hablum minallah ataupun hablum minanas. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Terutama kita sekarang dalam masa-masa pandemik, dalam masa-masa corona, kita tetap istiqomah, kita tetap melaksanakan aktivitas kita yang terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis dari kitab Subulus Salam, bab haji, hadis nomor 685. An Khuzaimah bin Thabit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanah wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Diterima dari Khuzaimah bin Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia selesai dari membaca talbiyah ketika ibadah haji ataupun umrah, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon keridhaan dan surga, dan berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dengan rahmatnya dari azab api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Kenapa sanadnya dhaif? Karena di antara salah seorang yang sanad hadis tersebut yang bernama Saleh bin Muhammad bin Ali Zaidah Abu Waqid termasuk sanad yang dhaif. Tapi walaupun demikian, di dalam agama kita setiap hadis yang dhaif bukan berarti hadis itu palsu. Ada hadis dhaif yang dhaifnya ringan seperti hadis sekarang, itu bisa diamalkan, bisa digunakan sebagai fadhailul a'mal untuk memberikan kita semangat di dalam beribadah. Kalau kita lihat hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah sunnah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah dengan memperbanyak membaca doa. Memperbanyak doa, baik itu ketika talbiyah ataupun setelah melaksanakan ibadah-ibadah haji lainnya. Ini menandakan bahwa saya seorang hamba itu dianjurkan untuk memanfaatkan momen-momen yang istimewa, seperti tempat-tempat yang istimewa setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, setelah melaksanakan mabit di Musdalifah, ketika membaca talbiyah. Hadis ini memberikan satu tuntunan
yang sangat berharga bagi kita, yaitu ada etika, ada tata cara di dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah haji dan umrah. Jemaah LNJ Badak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, itu sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 198, 199 dan 200. Yang mana di dalam ayat itu dijelaskan apabila seorang yang melaksanakan ibadah haji telah selesai wukuf di Arafah, maka dianjurkan untuk berzikir. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullah. Maka apabila kamu selesai melaksanakan ibadah di Arafah, maka bersyukurlah. Maka fadhkurullah indal masy'aril haram. Maka berzikirlah kamu ketika menuju Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Kemudian di ayat yang ke-199, Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bergeraklah kamu, ya, setelah melaksanakan ibadah Arafah, bergeraklah kamu di tempat bergeraknya manusia. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah apabila mereka melaksanakan ibadah di Arafah, mereka malah kembali ke tempat mereka masing-masing, tidak mau ke Muzdalifah. Maka diingatkan oleh Allah, jangan seperti mereka, tapi seperti manusia. Di sini dimaksud dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Contoh Nabi Muhammad, contoh para sahabat. Wastaghfirullah, dan meminta ampunlah kepada Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah. Artinya selesai melaksanakan ibadah seperti wukuf di Arafah, ya, seharusnya kita perbanyak istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji kamu, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kamu mengingat-ingat bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu. Au asyadan nas, atau lebih, au asyadda dzikr, atau lebih banyak lagi zikirnya dibanding menyebutkan nama orang tua kita, nenek moyang kita. Faminan nas, maka sebagian manusia yang melaksanakan ibadah haji, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa hanya mencari kebaikan dunia saja. Ya Allah, mantapkan bisnisku. Ya Allah, luaskan kebun sawitku. Ya Allah, banyakkan hartaku. Ini sebagai manusia hanya berdoa untuk dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka Allah pun menjelaskan mereka itu tidak akan dapat bagian, ya, nanti di akhirat. Kalau hanya doa yang dia cari, kalau hanya dunia saja yang dia cari, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat, kebahagiaan di akhirat. Wa minhum may yaqul, ayat yang ke-201, sebagian mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari api neraka. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat segera perhitungannya. Jadi dari ayat ini ada kaitannya, hubungannya dengan hadis yang kita bacakan tadi, yaitu di sini Allah mengajarkan kepada kita bukan hanya berdoa ketika selesai melaksanakan ibadah haji, tetapi diantaranya beristighfar. Yang pertama,
wastaghfirullah. Beristighfarlah kamu kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian fadhkurullah, dan berzikirlah. Ini yang kedua. Setelah istighfar, berzikir. Kemudian yang ketiga, berdoalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal. Kalau bisa baca doa-doa yang lain lagi, doa yang sesuai dengan keperluan kita. Baca doa sebanyak-banyak. Nah, dan kalau kita lihat susunan ibadah setelah ibadah haji ini hampir sama dengan susunan ketika ibadah sholat. Nah, coba kita lihat di sini yang pertama, wastaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Kalau kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang pertama kita ucapkan? Apakah langsung berdoa? Apakah langsung berzikir? Tidak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu minimal 3 kali. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih bagus lagi. Jadi selesai ibadah sholat, kita disuruh beristighfar. Sebagaimana thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bergeraklah kamu selesai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, sama seperti bergeraknya manusia itu Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa yang dilakukan ketika selesai wukuf? Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Nah, ini sama dengan sholat. Selesai sholat, astaghfirullah. Nah, selesai itu apa lagi? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau udah selesai itu, maka ingatlah Allah. Begitu juga selesai sholat, kita dianjurkan untuk mengingat Allah, berzikir. Minimal subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Astaghfirullah 33 kali. Berzikir kepada Allah. Ya. Kalau bisa dengan zikir-zikir yang lain lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi ada tertib-tertibnya sesuai dengan ibadah haji. Kemudian setelah itu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah istighfar, setelah berzikir, maka dianjurkan kita untuk berdoa. Begitu juga dalam sholat. Setelah istighfar, setelah berzikir, berdoalah, ya. Berdoalah semampu, berdoalah sesuai dengan kesanggupan, mastata'tum, ya. Nah. Tapi kadang sebagian manusia ada setelah sholat langsung jalan dia. Kalau yang bagusnya tentu berzikir dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Kalau dia baca doa juga, apa doanya? Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas jalan, langsung jalan berdiri, ya. Nah, ini berarti menunjukkan lemahnya keimanan seseorang. Menunjukkan, ya, seseorang itu menyombongkan diri di hadapan Allah. Seharusnya kita perbanyak doa di tempat-tempat yang istimewa. Setelah melaksanakan ibadah sholat, itu waktu yang istimewa. Setelah melaksanakan ibadah haji, waktu yang istimewa. Ketika berbuka, waktu yang istimewa. Ya, suasana momen yang baik untuk berdoa. Nah, maka di sini, ya, Allah di dalam hadis tadi Nabi menjelaskan selesai talbiyah. Ada ulama mengatakan selesai ibadah haji, Nabi berdoa kepada Allah keridhaannya, surganya, dan berlindung dari api neraka. Inilah, ya, kira-kira penjelasan dari satu hadis ini, yang hadis ke-685 ini. Walaupun penjelasan sangat singkat, ya, tapi mudah-mudahan, ya, kita bisa mengamalkannya, terutama kalau Allah berikan kita nanti rezeki ibadah untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, apalagi ibadah haji, ya. Mari kita gunakan kesempatan yang mulia itu, kesempatan yang baik itu untuk berdoa kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, ya. Ini adalah tempat-tempat yang istimewa, waktu-waktu yang mulia. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada jamaah PT Badak LNJ dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik dan husnul khotimah. Untuk itu, ya, saya pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.